dari teknik komunikasi nih. Dan saat ini kita akan membahas metode pembangkitan sinyal modulasi amplitudo atau AM. Sebelumnya saya sudah membahas dasar-dasar AM di video sebelumnya, lebih tepatnya teman saya. Jadi jika belum menontonnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu ya. Oke, pada video ini kita akan fokus pada bagaimana cara membangkitkan sinyal AM secara praktis, khususnya menggunakan metode square law modulation. Oke, pertama kita ingat kembali definisi modulasi amplitudo atau AM. AM adalah perubahan amplitudo sinyal pembawa carrier sesuai sinyal informasi atau sinyal pesan. Metode pembangkitan AM dibagi menjadi dua. Ada dua jenis. Yang pertama itu adalah metode indeks modulasi tinggi dan yang kedua adalah metode indeks modulasi rendah. Kita akan fokus pada metode indeks modulasi rendah ya, karena rangkaiannya lebih sederhana. Di dalamnya ada dua teknik, yaitu round law, square law modulation, dan switching modulation. Tapi untuk video kali ini kita khusus membahas square law modulation. Oke? Jadi metodenya itu metode pembangkitan AM. Nah, itu ada dua jenis. Yang pertama itu indeks modulasi tinggi dan yang kedua indeks modulasi rendah. Oke, fokus kita ke poin kedua ya, indeks modulasi rendah, yaitu yang metode ini, square law modulation. Oke, lanjut. Sebelum kita melihat rangkaian, ada satu komponen penting yang harus dipahami perangkat nonlinier. Perangkat nonlinier adalah perangkat yang memiliki hubungan tidak linier antara arus dan tegangan. Contoh yang paling umum adalah dioda dan BJT atau bipolar junction transistor. Mengapa ini penting? Karena sifat nonlinier inilah yang memungkinkan kita itu untuk membangkitkan sinyal AM. Perangkat nonlinier menjadi blok inti dalam rangkaian square law modulation. Oke. Perangkat nonlinier itu tadi perangkat nonlinier itu tuh hubungannya antara arus dan tegangan tidak linier. Oke, bisa dicatat ya. Contohnya itu dioda dan BJT. Nah, itu tuh peran tersendirinya itu adalah blok utama dalam pembangkitan AM ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat blok diagram rangkaian square law modulation. Ada dua sinyal masukan, yaitu yang pertama sinyal informasi yang kita tulis sebagai XT, kedua sinyal pembawa atau carrier yang ditulis sebagai AC dikali cos omega minus C kali T. Nah, kedua sinyal ini dijumlahkan lalu masuk ke perangkat nonlinier. Keluaran dari perangkat nonlinier tersebut kemudian melewati bandpass filter atau BPF. Nah, keluaran BPF inilah yang nanti tuh menjadi sinyal AM kita. Jadi alurnya dua sinyal dijumlahkan masuk ke perangkat nonlinier lalu melewati BPF keluar sinyal AM. Saya gambarkan diagram bloknya ya. LT AC cos WCT ini ke other. Nah, ini plus. Oke, teman-teman. Nah, ini ini V1 T, lalu ini nonlinier
device non linear device. Nah, ini nyambung ke BPF-nya. Ini V2, maaf. Ini V2. Nah, oke, nyambung ke BPF. TL and then L oke, nah ini L O nah ini adalah BPF. Oke, lanjutnya. Nah, terus, oke, ini adalah diagram bloknya. Sekarang kita analisis secara matematis. Perangkat nonlinear memiliki hubungan input output sebagai berikut. YT sama dengan A1 kali VT plus A2 kali VT kuadrat. Di sini ada suku kuadrat. Itulah mengapa disebut square law. A1 dan A2 adalah konstanta karakteristik perangkat. Masukkan ke perangkat nonlinear adalah VT sama dengan XT plus AC kali cos dalam kurung omega C kali T. Tutup kurung. Kita substitusikan ke persamaan tadi. Setelah disubstitusi dan diekspansi, Y dalam kurung T menjadi 5 suku. Suku pertama itu A1 kali XT, suku kedua A1 kali AC, dan lalu kali cos dalam kurung omega CT tutup kurung. Suku ketiga itu A2 kali XT kuadrat, suku keempat, lalu 2A2 kali AC kali XT kali cos dalam kurung omega CT. Suku kelima ada A2 kali AC kuadrat kali cos kuadrat dalam kurung omega CT. Setelah melewati BPF, banyak komponen yang berpusat di frekuensi BC yang lolos, yaitu suku kedua dan suku keempat. Hasilnya keluaran BPF atau sinyal AM adalah ST sama dengan ST sama dengan A1 kali AC kali cos dalam kurung omega CT tutup kurung plus 2A2 kali AC kali XT kali cos dalam tutup kurung omega CT tutup kurung. Kita faktorkan AC kali cos dalam kurung omega CT itu sehingga menjadi ST sama dengan AC kali cos dalam kurung omega CT tutup kurung dikali A1 plus 2A2 kali X tutup kurung T. Bandingkan dengan persamaan standar AM, yaitu ST sama dengan AC 1 tambah KA tambah M, KA kali M tutup kurung T cos omega CT. Bentuknya sama. Ini membuktikan bahwa rangkaian square law memang menghasilkan sinyal AM. Oke, kita lihat dulu persamaan linear. Input tadi sama dengan VT plus AC kali cos dalam kurung omega CT. Oke, untuk ekspansi itu ada 5 suku yang saya jelaskan tadi. Itu setelah BPF tersisa 2.
dua suku, oke? Jadi awalnya 5 suku. Ekspansi itu 5 suku, setelah BPF tersisa 2 suku. Jadi ST sama dengan A1 AC kali cos dalam kurung omega CT plus 2A2AC kali XT kali cos dalam kurung omega CT. Oke, kita faktorkan. Itu menjadi ST sama dengan AC cos omega CT A1 ditambah 2A2 dikali X T kurung siku. Nah, ini termasuk AM. Nah, oke, kita lanjut. BPF itu bertugas menyaring keluaran perangkat nonlinear ya, hanya frekuensi di sekitar omega C yang diloloskan. Sinyal frekuensi rendah seperti XT dan XT kuadrat ditolak. Komponen cos kuadrat juga ditolak karena mengandung frekuensi DC dan 2 omega C. Yang lolos hanya 2 suku yang membentuk sinyal AM kita, yaitu ini. Oke, BPF itu tadi, oke, kita tulis dulu. BPF meloloskan frekuensi sekitar omega C. Yang ditolak yaitu XT kuadrat dan AC kuadrat kali cos kuadrat dalam kurung omega CT. Diloloskan. Yang diloloskan itu ada A1 AC kali cos omega CT dan 2A2 AC kali XT kali cos dalam kurung omega CT. Oke, kita lanjut. Oke, baik teman-teman, sampai di sini pembahasan square law modulation kita. Sudah belajar tentang block diagram yang ini tadi, yang BPF, lalu blok utama kita, linear device, dan sinyal kita, konsep perangkat linear, non-linear, dan analisis matematis lengkapnya. Di video berikutnya kita akan bahas switch modulation, karena yang sekarang kita sedang membahas square law modulation. Jadi tetap ikuti terus ya. Sekarang saya pamit undur diri. Saya Mila Zara Putri Narendra. Terima kasih banyak-banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.